apakah tidak khawatir akan ada kebingungan dari orang-orang? Ada naga, ada Indra Sinaga. Tapi apa yang membedakan karakter Indra Sinaga dengan naga di Ada Band? Atau lu sebetulnya sama aja sebetulnya? Enggak, kalau musik sih beda banget sih. Kalau musik tuh di Indra Sinaga tuh lebih terutama di lagu Nggak Romantis ini ya. Ini memang jadi jembatan buat album perdananya Indra Sinaga yang memang gue belum pernah punya full album sebagai penyanyi solo sampai sekarang. Cita-cita gue itu. Cita-cita lo pengen punya. Oke. Satu Indonesia, Indra Sinaga dia pengen punya album. Doakan saya. Dia pengen punya sebuah album sebagai seorang solois. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Doakan saya. Oke, so lanjut. Ya bedanya Indra Sinaga tuh lebih digital. Lebih digital, jadi gue perform cukup dengan satu orang pemain sequencer, satu orang gitaris, 3 orang di atas stage, udah. Gue pernah di titik yang mungkin karena pandemi akhirnya manggung kan jarang tuh. Akhirnya secara fisik, secara vokal menurun, terus gue harus nyanyi. Tiba-tiba awal-awal akhir 2021 ada band mulai jalan, terus gue nyanyi, ada live segala macam gitu. Gue ngerasa, wah kok jadi susah banget ya nyanyi lagu-lagu Ada Band, berat banget. Terus netizen mulai komen sana sini segala macam, wah kayaknya belum nih segala macam. Akhirnya istri gue tuh selalu ngasih saran-saran tuh yang cukup masuk akal gitu. Ini nggak ada obatnya selain lu latihan vokal gitu. Kalau ngomongin soal Baik Hati 2020, tanggal berapa dilahir? Tanggal 9, bulan 9. Jam 9 pagi. 9. Kayak promo ya? Kayak promo, bener. Oh, Bayi Pandemi? Bayi pandemi. Berarti lu perhatiannya full banget tuh saat itu? Full, bener-bener full. Ya bayi tabung juga, terus proses bayi tabung yang kedua nungguin 8 tahun. Ya full bener-bener di rumah. Kan lu dikenal sebagai bukan hanya vokalis, musisi, tapi juga pencipta lagu. Sempat kepikiran atau mungkin jangan-jangan ada lagu yang memang lo bikin khusus buat dia atau buat istri lo? Buat Baik Hati, gua nulis di project solo gua juga. Judulnya Anugerah Terindah. Sampai musik videonya juga proses, ya semua dokumentasi pada saat Baik Hati lahir. Kalau buat istri, lagu Nggak Romantis, itu gua nulis waktu gua lupa ulang tahunnya dia. Gue nulis lagu itu buat goda-godain dia aja sih. Goda-godain karena lu lupa tanggal ulang tahunnya. Kok lupa? Nggak Romantis. Itu lagu yang dulu sebenarnya sama Lila kan? Sama Lila, 2015 udah rilis. 2015 lagu ini rilis dan hits begitu luar biasa. 42 juta kali didengarkan di salah satu platform musik. Wah, alhamdulillah. Kemudian lu merilis kembali lagu ini. Lu menyanyikan tanpa Lila sendiri, solo. Juli. Dan sampai dengan sekarang 42.000. Alhamdulillah ya, berjalan terus. Alhamdulillah. So, alasan lo kenapa akhirnya lagu Nggak Romantis yang lo pilih untuk kembali lo bawakan sebagai seorang solois kalian? Di Project Solo Indra Sinaga kan memang gue pengen ngumpulin lagu-lagu yang punya cerita personal sama kehidupan gue gitu. Nah, salah satunya lagu Nggak Romantis itu. Kemudian pada saat gue ngerilis lagu Nggak Romantis ini memang tujuannya bukan gue pengen mengepus lagu Nggak Romantisnya. Sebenarnya masih banyak yang belum tahu kalau Indra Sinaga tuh siapa sih gitu. Oh ternyata orang yang sama Naga Lila. Oh sama Naga Ada Band. Ternyata dia punya project solo. Jadi itu lebih bagian dari strategi gua dan tim juga dari manajemen untuk mengenalkan ke industrinya bahwa Indra Sinaga itu juga punya project solo. Lebih ke situ aja sebetulnya. Oke, jadi lu ibaratnya nih pengen bilang sama orang, ada nih brand Indra Sinaga, kurang lebih seperti itu. Benar. Tapi kalau di band Lila atau Ada Band kan lu disebutnya Naga kan? Iya. Tapi kalau sebagai solois pengennya Indra Sinaga. Lu sempat kepikiran nggak sih, ini ngomongin soal branding ya, apakah tidak khawatir akan ada kebingungan dari orang-orang, ada Naga, ada Indra Sinaga? Iya, memang harus beda ya, maksudnya Naga kan sebagai vokalis bandnya, Indra Sinaga sebagai penyanyi solo. Kebingungan dari audiens pasti ada. Iya. That's why I'm here. Oke, gue kesini. That's why gue jelasin sama lo semua Makanya gue kesini. Ketemu sama Bang Rian Ibran, tolong kasih tahu sama semuanya bahwa ada Indra Sinaga nih. Ternyata punya project solo juga gitu. Nah, ya memang PR-nya di situ lah ya. PR-nya di situ bahwa sekarang juga medianya nggak seperti dulu kan. Dulu mungkin ketika kita rilis lagu terus punya mungkin stage name atau nama di albumnya apa dari Sabang sampai Merauke. Mendengarkan media yang sama gitu, nonton media yang ya mirip-mirip gitu, bisa sama lah, chart lagunya sama gitu. Sekarang kan orang cara dengar lagu beda. Terus yang mereka dengar di Jakarta sama di Papua atau di Makassar beda gitu. Akhirnya ya
mau nggak mau harus ngikutin situasi, dan memang sekarang apa namanya ya, mungkin susah, tapi bukan berarti nggak bisa, ya gue jalanin aja gitu. Tapi ngomongin brand Indra Sinaga, lu sebagai seorang solois ya, berapa single yang lu udah majuin sebagai Indra Sinaga? Apakah selain Gak Romantis ini juga ada single lainnya? Udah lumayan sebenarnya. Udah lumayan. Gak Romantis itu single ke-9 sebenarnya. Oh, ini 9 sebagai Indra Sinaga. Sebagai Indra Sinaga. Indra Sinaga itu udah duluan kan, lagu Aku di Sampingmu waktu di Cilapop. Oke. Itu pakai nama Indra Sinaga. Oke. Terus setelah itu lama tuh ngeband kan, 2018 baru gua rilis lagi Menikmati Cinta waktu itu. Baru lebih sering lagi di tahun 2020 setelah keluar dari Lila, gabung sama Ada Band. Waktu itu karena situasinya pandemi, Mas Dikanya lagi di Surabaya, terus Mas Adinya waktu itu drummer Ada Band lagi di Salatiga di Jawa Tengah, terus di Jakarta tinggal gue sama Mas Marsal. Akhirnya mungkin kita komunikasinya agak susah kan. Akhirnya solo gue lebih produktif. Oh, oke. Tapi apa yang membedakan karakter Indra Sinaga dengan Naga di Ada Band? Atau lu sebetulnya sama aja sebetulnya? Enggak, kalau musik sih beda banget sih. Kalau musik tuh di Indra Sinaga tuh lebih terutama di lagu Gak Romantis ini ya. Ini memang jadi jembatan buat album perdananya Indra Sinaga, yang memang gue belum pernah punya full album sebagai penyanyi solo sampai sekarang. Cita-cita gue itu. Cita-cita lo pengen punya. Oke. Satu Indonesia, Indra Sinaga dia pengen punya album. Doakan saya. Dia pengen punya sebuah album sebagai seorang solois. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Doakan saya. Oke, so lanjut. Ya bedanya Indra Sinaga tuh lebih digital. Lebih digital. Jadi gue perform cukup dengan satu orang pemain sequencer, satu orang gitaris, 3 orang di atas stage udah. Satu orang apa? Sin? Pemain sequencer, Oke, synthesizer, oke, sequencer. Ya, gua pakai satu orang pemain sequencer, satu orang gitaris, dan gue nyanyi di tengah udah. Kalau ada band full kan, ada bassis, ada drummer, ada gitaris, ada keyboardis, ada pemain sequencer juga. Secara musikalnya juga beda. Gue terbiasa membuat lagu-lagu yang tidak semelodius Ada Band. Ada Band tuh lebih melodius lah lagunya, progresi chordnya lebih banyak. Sementara lagu-lagu Indra Sinaga tuh lebih simpel, 3-4 chord. Lagu-lagu yang lebih easy, bukan berarti Ada Band gak easy listening sih. Yang tadi gue bilang, lagu-lagu tipe-tipe yang kayak Gak Romantis, Magic, yang goda-godain, ya lebih simpel aja. Coba deh kasih contoh, kalau lu sebagai Indra Sinaga, lu melihat, lu tuh role model lu sebagai Indra Sinaga kalau musisi siapa? Indra Sinaga. Indra Sinaga tuh suka musisi siapa? Indonesia? Iya, Indonesia dan luar ya? Indonesia, solois yang menurut gua karismatik dan ya gua banget ya, gua. Yeah. Ari Lasso. Ari Lasso. Di luar ada David Bowie. Oh iya. And then? Cuman gua belum pasang tato di muka atau petir. David Bowie ada temporari kok. Terus siapa lagi? David Bowie and then? David Bowie kalau soloisnya ya. Kalau bandnya gue senang U2, Bono U2, terus millennials nih. Millennials. Yang sekarang mungkin gue seneng, gue dengerin Lenny gitu, gue dengerin juga. Oh, Lenny juga. Lenny gue dengerin. So kalau lu punya kesempatan sebagai Indra Sinaga ya, kalau ada kesempatan duet sama musisi Indonesia, lu pengennya duet sama siapa? Selain Ari Lasso ya, cewek deh. Cewek. Yang menurut lo dia nih musisi ini kalau duet sama gue dia pas banget nih. Bernadia seru kayaknya. Oh, Bernadia. Lintas generasi. Oke. Kalau luar? Ada tuh yang sekarang seru tuh. Chaperone. Gue nggak update lagi. Atau satu lagi yang dari Australia. Gue senang musiknya. Kayaknya musiknya agak lagi gue ikutin di project solonya Indra Sinaga. Aduh, gue lupa lagi. Adalah solois cewek Australia itu. Emang untuk musiknya lo ngejarnya seperti apa sih untuk Indra Sinaga? Lebih elektronik aja sih. Lebih simpel kan. Mungkin kalau ngeband berangkatnya harus 20 orang, gue berangkatnya 5 orang. Iya. Biar ridersnya lebih simpel. Biar kalau mau kontrak ini jadi bahan pertimbangan. Banyak kita agak ribet. Oke, istri bilang apa dengan lu maju sebagai seorang, karena kan pasti persetujuan istri, pertimbangan segala macamnya kan pasti banyak banget masukan dari istri itu, apalagi istri lu kan sebagai putri Indonesia, putri intelijensia tuh, dia tuh masukannya pasti banyak banget sama lu. Istri tuh dia lebih apa ya, dia tuh lebih suportifnya tuh nggak ngikutin. Gua bisa pasang surut semangatnya. Bisa tiba-tiba gue lagi down, misalnya kayak begitu ya? Dibully netizen nih, wah kayaknya gue pernah di titik yang
mungkin karena pandemi akhirnya manggung kan jarang tuh. Akhirnya secara fisik, secara vokal menurun. Terus gue harus nyanyi, tiba-tiba awal-awal akhir 2021 ada band mulai jalan, terus gue nyanyi, ada live segala macam gitu. Gue ngerasa, wah kok jadi susah banget ya nyanyi lagu-lagu ada band, berat banget. Terus netizen mulai komen sana sini segala macam, wah kayaknya belum nih segala macam. Akhirnya istri gue tuh selalu ngasih saran-saran tuh yang cukup masuk akal gitu. Ini nggak ada obatnya selain lu latihan vokal gitu. Kamu latihan. Akhirnya pada saat itu ya memang pas pandemi juga akhirnya gue les vokal waktu ngikutin saran dia. Serius? Dia nyariin guru vokal gue, dia siapa ya guru vokalnya yang ukuran lu masih les vokal? Gue masih les vokal. Akhirnya hampir 2 tahun lah gue les vokal gitu. 2 tahun gue les vokal, terus ya gue udah mendapatkan kepercayaan diri lagi untuk nyanyi dengan baik. Ya gue berhenti les vokalnya, tapi gue udah dapat bahan-bahannya untuk tetap latihan sendiri gitu. Gue tuh sempat baca ya bahwa lu tuh punya advokasi mengenai kesehatan mental. Katanya begitu. Yang gue baca, benar nggak sih? Mungkin lebih ke ini ya, apa namanya, pada saat itu gue memang merilis sebuah lagu judulnya Bersabarlah. Dan memang pembahasan kesehatan mental itu jadi salah satu pembahasan yang menarik di era zaman sekarang juga kan. Banyak yang mungkin komentarnya di internet permasalahannya tentang kesehatan mental, akhirnya gue sempat ngangkat itu di lagu gue. Itu lagu sebagai Indra Sinaga, sebagai Indra Sinaga. Oh, oke. Relate ya dengan media sosial zaman sekarang. Wah, relate banget ya. Relate banget. Tapi ngomongin soal media sosial, kita juga tahu ini permasalahan yang sekarang begitu viral di media sosial. Royalty. Oke. Very sexy royalty. Lu sebagai pencipta lagu ya, yes. Sebagai penyanyi juga ya, menanggapinya seperti apa? Gue sempat nulis tuh di sosial media gue. Memang menurut gue isunya jadi terlalu liar sih menurut gue ya. Menurut gue isunya terlalu liar. Kenapa akhirnya ada LMKN, ada LMK, kemudian ada permasalahan royalti pertunjukan, royalti mungkin sampai nikahan ada royaltinya, performing rights, ada kemudian kalau yang umum pada saat dulu mungkin mechanical right itu lebih ke copy dari master yang kita rekam. Itu yang zaman dulu ya? Zaman dulu lah, ya itu yang udah umum lah gitu loh. Maksudnya orang dapat royalti dari bosnya, dari labelnya gitu loh. Nah sekarang kan ternyata royalti itu tidak hanya dari situ, gitu, dari performing right, dari ketika mungkin lagu itu diputar untuk kepentingan bisnis, contohnya misalnya restoran, kafe, karaoke, hotel, kemudian ya sekarang menyasar juga ada wedding organizer, event itu eventnya gathering, gitu. Dari konser udah jelas kan. Nah itu sebenarnya kan bukan diada-adain gitu loh, karena memang ada dasarnya kan, ada dasarnya Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 56 2021, di situ ada tarif-tarifnya semua tuh. Jadi memang menurut gua sosialisasi dari penyelenggaranya belum nyampe aja gitu loh, belum nyampe ke lebih luas lah. Dan industri musik itu kan niche ya, nggak yang umum banget gitu loh. Permasalahan royalti itu nggak semua orang umum bisa langsung paham gitu loh, saking spesifiknya. Kompleks ya? Kompleks. Nah begitu dia dilepas ke netizen, kan sekarang komen setiap posting tuh tiba-tiba, bang ini bayar royalti nggak? Ini bayar royalti nggak? Gue bilang, akhirnya gue sampai yang udah nggak usah terlalu berlebihan, nggak seboh yang dibayangkan kok gitu. Nah justru kalau misalnya ada yang nggak sepakat permasalahan, misalnya masalah tarifnya, kemudian mungkin dari sisi pencipta ngerasa oh ini nggak pas, dari sisi stakeholdernya ngerasa oh tarifnya kurang cocok segala macam, ya duduk bareng lah. Oke, lu menempatkan diri lo gimana nih? Lo kan pencipta dan sekaligus juga penyanyi. Gue seneng ada undang-undang itu gitu loh. Itu kan melindungi hak cipta, melindungi pencipta lagu kan. Tinggal gimana pelaksanaannya itu bisa berjalan baik, tidak merugikan juga si pelaku usaha. Bayangkan kalau misalnya pelaku usaha rugi kan apa yang mau dibayar gitu loh. Pelaku usaha juga rugi, gimana mau bayar royalti gitu. Jadi jangan sampai mempersulit mungkin UMKM-nya atau mempersulit pelaku usaha. Jadi tetap balance saja. Kalau tarif yang sekarang itu kan cuma 2% ya. 2% itu menurut, kalau bayarnya cuma satu kali, misal nih ada sebuah wedding, terus weddingnya pakai alat musiknya totalnya misalnya 25 juta. Bukannya 2% itu dari total seluruh produksi weddingnya, bukan dari si... Bukan. Totalnya dari untuk
produksi musik. Tapi ini harus digarisbawahi karena yang beredar di media sosial itu adalah 2% dari total produksi wedding, bukan dari total produksi musik. Produksi ya, oke, ini produksi musik benar ya, produksi musik ya. Iya, produksi musik. Bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa dipertanggungjawabkan, itu kan dari WAMI kan? Iya, karena yang beredar tuh 2% dari total produksi wedding. Gua sampai gila kalau misalnya weddingnya 1 aja 1 miliar gitu. 1 miliar sekarang masih kecil loh. Oke, 10M misalnya. Iya kan, 2M, 3M. 2M, 3M. Gede banget cuy. Iya, taruh lah misalnya kita ambil dari besar. Ya. Misalnya tadi 3M. Ya. 2% dari 3M berarti sekitar 60 juta. 60 juta dibagi itu juga bukan untuk satu lagu. Jadi misalnya di wedding itu ada 30, 50 lagu atau bahkan 60 lagu, ya dibagi 60 lagu. 1 juta per lagu. Iya. Tapi untuk, ya itu dia, pendistribusiannya sendiri gimana? Pendistribusian, oke, sekarang kan adanya LMKN, ada LMK, itu kan mandat dari undang-undang. Mereka sekarang diberi mandat untuk mengkolek royalti itu. Jadi kita sebagai pencipta lagu secara undang-undang nggak bisa sepihak untuk mengkolek sendiri. Ya. Jadi harus gabung LMK. Iya pasti. Aturannya begitu. Percaya? Harus percaya dong. Bukan harus percaya gini, mereka kan lembaga yang dibuat berdasarkan undang-undang. Kalau misalnya ada perasaan kita tidak percaya, mereka kan juga harus bertanggung jawab. Boleh diaudit kan? Ya diaudit aja gitu loh. Sudah pernah dapat? Sudah. Sudah, maksudnya bukan hasil auditnya. Sudah pernah dapat penghasilan dari lembaga tersebut? Sudah. Berapa kalau boleh tahu? Pernah dapat? Yang lain-lain ya kalau yang dari pertunjukan tuh memang menurut gua pribadi belum maksimal. Berapa? Belum maksimal. Berapa? Gue pengen tahu. Lumayan nggak? Ya lumayan lah, lumayan. Di atas 10? Sekarang gini. Di atas 10. Karena bulan? lagu nggak romantis lagi. Enggak, kalau itu kan dia nggak per bulan bayarnya, per 3 bulan. Per 3 bulan pernah dapat di atas 10? Pernah. Gue per satu lagu tuh? Enggak lah, total dari semua lagu, bukan per satu lagu, enggak. Oh, total semua lagu? Ya, jadi mungkin gini, harus sama-sama. Gue nggak belain siapa-siapa ya. Gue nggak belain, maksudnya gue nggak belain LMKN, LMK ataupun teman-teman pencipta. Tapi harus sama-sama kita pahami bahwa namanya royalti itu tidak bisa bersifat pasti dan tetap. Oh, jadi per 3 bulan? Per 3 bulan. Kalau WAMI itu, kebetulan gue gabungnya di WAMI. Sekarang 1 tahun tuh 2 kali mereka, berarti per 6 bulan. Per 6 bulan berapa? 6 bulannya pernah dapat berapa? Pertanyaan. Bisa dapat beli motor nggak? Beli motor. Apa? Beli motor bisa. Gua ngerti aja deh. Oh, lumayan ya? Iya, lumayan lah ya, lumayan yang dalam arti nggak gede-gede banget tapi lumayan. Lumayan ya, ya lumayan rezeki. Tapi ada yang bilang begini loh, akhirnya banyak orang ketakutan, itu dia ketakutan masyarakat ya, jadi riuh di media online, akhirnya mereka punya ketakutan tersendiri di mana mereka juga belum tentu 100% paham betul kan? Ya, betul. Seperti apa nanti kemudian aturannya. Tapi kan sebetulnya musisi juga butuh airtime. Dan banyak juga lagu yang pada akhirnya terkenal karena memang diputar di tempat-tempat umum, seperti misalnya department store ataupun juga restoran. Kita nggak ngomongin radio ya. Kalau radio ya kita tahu bahwa music director mereka berperan begitu besar sekali. Ada asosiasi music director yang mengkurasi lagu-lagu, kemudian pada akhirnya diputarlah di mereka punya jaringan, kemudian diputarlah di seluruh radio di Indonesia. Tapi bahwa department store, restoran, tempat makan, tempat nongkrong, mereka juga berperan begitu besar sekali memberikan airtime bagi para musisi. Tanggapan lo gimana? Tanggapan gue balik lagi ke sini, kita harus tetap menghargai namanya hak cipta kan. Ya. Oke. Kemudian undang-undang tadi itu juga mungkin sekarang lagi ramai dibahas masalah penggunaan lagu. Padahal undang-undang hak cipta itu juga melindungi bukan hanya pencipta lagu, tapi pelukis, di situ juga penulis skenario, penulis puisi, arsitek, kemudian fotografer, jadi semuanya kan. Kebayangkan misalnya, kita kasih analogi lain lah, misalnya ada seorang fotografer, kemudian dia motret, terus dia mungkin posting di internet, kemudian ada orang yang pakai fotonya dia untuk kegiatan komersil. Kan sebetulnya secara prinsip hal yang wajar kan, ketika karya seseorang digunakan untuk kepentingan ekonomi, si empunya karya dapat royalti. Sangat wajar, tapi mungkin kayaknya kita masih shock ya, masih belum siap kayaknya ya. Iya, soalnya kalau di Eropa, sorry maaf gue potong ya, kalau di Eropa, saya lupa negara mana,
Tapi ada negara di mana pengamen ataupun juga mereka yang manggung di kafe, ketika ada pengunjung yang request lagu, mereka tidak akan meminta, mereka tidak akan mengiyakan untuk memutarkan lagu yang diminta oleh pengunjung karena lagu yang akan mereka nyanyikan di kafe tersebut sudah didaftarkan, sudah di-list dan itu mereka sudah bayarkan ya. Bahwa itu dilakukan di sana dan di Indonesia ini kan belum diterapkan, baru akan, tapi sudah begitu ribut sekali. Tapi gua kaget ketika di Indonesia ternyata hitungannya bener apa enggak? Hitungannya per satu kursi di satu tempat. Kemarin ada mie yang terkenal pedas banget itu, yang bayarnya sampai belasan miliar katanya dihitungnya per satu kursi. Itu bener nggak sih? Yang 2M bukan sih? Kayaknya 2M deh, nggak sampai belasan. Oh, nggak sampai belasan ya? 2M. Oke. Kemudian juga hotel. Di mana katanya kalau dengerin musik di kamar katanya dapat juga. Kan belum tentu semua orang yang datang ke hotel dengerin musik di kamar. Ya memang lagi-lagi kalau masalah tarif itu kan gua rasa ya, gua lagi-lagi tidak membela gitu. Tapi pada saat dibuat undang-undang, pada saat dibuat peraturan pemerintah nomor 56/2021 seharusnya pasti teman-teman LMK juga udah duduk bareng sama stakeholder kan, nggak mungkin main bikin-bikin sendiri aja. Ada referensi juga dari LMK atau CMO-nya di Eropa, di Amerika ada referensi dari situ juga. Kenapa ada per kursi, kemudian kenapa ada 2% dari total penjualan tiket kalau itu konser dan lain sebagainya. Nah itu kan sebetulnya kalau kita hitung-hitung ya, misalnya yang berlaku sekarang restoran 120.000 per kursi. Iya kan, per kursi kan? Iya, per kursi. 120.000 per kursi, tapi per tahun kan? Per tahun loh itu. Misalnya 100 kursi dia punya restorannya, berarti kan kali 120.000, 12 juta setahun. Nah, itu untuk semua lagu kan? Oh, itu tuh semua lagu? Untuk semua lagu. Oke. Kan ya cukup masuk akal lah, 12 juta per tahun. Punya per satu outlet kan? Per satu outlet. Kalau dia punya 10 outlet? Ya kali 10. Kali 10. Ya lagi kalau lu punya 10 outlet berarti kan duitnya cukup banyak. Duitnya lebih banyak kan, omsetnya lebih banyak gitu. Itu kalau secara proses kolektifnya, kemudian secara tarifnya, lagi-lagi gue bilang ini ada dasarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak puas, ya udah ayo duduk bareng sama-sama, yang dirubah mungkin undang-undangnya atau peraturan pemerintahnya sarannya seperti apa. Tapi nggak, kalau sekarang menurut gue terlalu luas nih, terlalu akhirnya jadi pembicaraan yang apa namanya, komentar netizennya macam-macam gitu, seolah-olah orang-orang ngejreng sedikit tuh langsung kena royalti, padahal nggak segitunya gitu. Cuman gue sih berharap gini, saya sih berharap ya Incetizen, apalagi ada Marcel Sihaan sekarang di dalamnya, duduk di situ juga sebagai seorang musisi pun dia bisa membantu juga untuk bisa meluruskan, karena ya namanya juga kita berubah untuk satu hal yang baik, pro dan kontra pasti ada, tapi kita yakinlah semoga ini bisa membawa angin segar. Amin. Bagi tentu saja bukan hanya untuk musik Indonesia, tapi juga mereka yang menghasilkan karya cipta, ya, bukan hanya lagu, karena betul. Karena ada satu hal yang harus dihargai, diapresiasi dari buah pemikiran, supaya dapat win-win solutionnya. Baik, tapi good luck buat semua lagu-lagu lo ya. Thank you. Kita doakan semoga nanti per berapa, 6 bulan ya? Ya pernah bulan. Bisa lebih dari 10 juta nanti dari royaltinya. Oke, baik. Indra Sinaga, kali ini kita akan bermain sebuah permainan. Ada sebuah permainan unik sekali, rupa cinta. Kita akan bermain kartu, oke? Oke. Kita akan minta lo ambil beberapa kartu di sini, kita ambil satu persatu. Oke. Ya, silakan ambil satu dulu, jangan dibaca, gue yang baca ya. Oh gitu. Oke. Tantangannya adalah, silakan telepon ada Ben, bilang lo resign dan kembali ke Lila. Oke, apa tanda paling kecil yang bikin kamu sadar dia nggak cinta kamu lagi? Tanda paling kecil mungkin balas WhatsApp-nya lama. Belum tentu, ada orang tarik ulur loh. Sengaja gitu ya. Lu aja lupa ulang tahun istri lu. Iya ya. Iya lagi. Lebih parah ya. Tapi gue suka lupa tanggal. Lupa tanggal itu bukan berarti sih. Iya. Karena overwhelm aja, banyak pikiran. Jadi apa? Menurut lo apa? Ini ya, balas lama ya? Lebih ke ini kali ya. Lebih ke obrolan yang hambar kali ya. Gue setuju. Energinya berasa. Iya, energi itu berasa banget. Kita nggak bisa bohong. Lu ngobrol padahal nih, gila gue tuh lagi hari-hari gue tuh kayak begini. Tapi lawan bicara lu kayak ya seadanya aja. Gue setuju sama lo. Bener. Respon atau energi yang hambar.
Nggak bisa dibohongin soalnya tuh. Bener, energi tidak bisa dibohongi kawan. Baik, berikutnya Indra Sinaga. Adakah orang yang bikin Indra Sinaga berubah cara percaya ke orang lain? Mungkin kalau spesifik orang enggak lah ya. Enggak, tapi lebih ke dari perjalanan. Ya. Gue tuh orang yang cukup positif thinking dengan semua orang gitu loh. Nice. Jadi positif thinking dengan semua orang. Tapi dalam perjalanan gue ternyata nggak semua orang bisa kita sepositif thinking itu gitu loh. Jadi kita ternyata perlu batasan, kita kan bisa tahu gitu mana, oh kita cukup tahu aja. Walaupun tidak berarti menutup silaturahmi atau menutup kesempatan untuk bertemu atau ngobrol dan sebagainya, tapi kita punya pagar untuk orang-orang tertentu gitu. Oke. Sepakat. Indra Sinaga, good luck dengan apapun yang lo kerjakan, termasuk menjadi seorang solois dengan brand Indra Sinaga. Kita doakan dia pengen punya sebuah album. Kita nantikan untuk berikutnya duduk kembali di sini akan memperkenalkan album terbaru atau album perdananya. Amin. Sesuai dengan namanya, Indra Perdana Sinaga punya album perdana sebagai seorang solois. Gak romantis, kita mau dengerin dia menyanyikan lagu gak romantis. Ini lagu diperuntukkan buat siapa yang mendengarkan. Kira-kira yang suasana hatinya sedang apa cocoknya? Yang suasana hatinya lagi pengen ngegodain aja sih sebenarnya. Pengen godain orang mungkin kekasihnya atau orang terdekatnya yang lagi ngambek. Godainnya pakai lagu nggak romantis. Nggak romantis, oke. Berikutnya, selain nggak romantis, apa atau project terdekat lo sebagai seorang Indra Sinaga, single apa lagi atau barangkali album lo punya target berapa lama lagi? Sebenarnya gue tuh pengennya tahun ini bisa punya full album, tapi ya ini jadinya gue ngebocorin yang lain nih. Ada band tuh tanggal 22 Agustus juga rilis full album. Jadi gue harus ngalah dulu ya, karena setelah ada band rilis pasti jadwalnya juga akan fokusnya ke ada band, mulai dari promonya, kemudian manggungnya. Jadi gue harus menunda album Indra Sinaga ke tahun depan sih. Baik, kita akan saksikan Indra Sinaga, nggak romantis. Indra Sinaga, terima kasih banyak sudah mampir ke iTalk. Good luck buat Indra Sinaga. Thank you. Bukan hanya dengan single-singlenya, tapi dengan album perdananya sebagai seorang Indra Sinaga. Ini dia penampilan Indra Sinaga dengan nggak romantis. Memang terkadang hidup nggak romantis dan tidak harus selalu romantis. Kadang selalu pindah dari hati ke hati, bukan karena tidak punya hati, justru karena mendengarkan apa kata hati. Indra Sinaga dengan nggak romantis.